Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nifari dari TRO 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kontrol modern pada mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Untuk yang pertama, pembahasan tentang apa itu sistem kontrol. Sistem kontrol yaitu sistem yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, ataupun mengarahkan perilaku suatu proses mesin atau perangkat agar bekerja sesuai jalan kerja yang diinginkan. Lalu dalam sistem kontrol tersebut ada namanya feedback dan juga pembahasan tentang PID controller. Feedback dalam sistem kontrol yaitu mekanisme umpan balik ya, yaitu proses di mana sebagian keluar ataupun output suatu sistem dikembalikan lagi dan dimasukkan untuk dibandingkan dengan nilai yang diinginkan. Dalam hal ini bisa dinamakan set point. Dan yang ketiga yaitu jenis atau penjelasan tentang PID controller. Apa itu PID controller? PID yaitu salah satu jenis pengendalian controller yang paling banyak digunakan dalam sistem kontrol baik industri maupun perangkat sehari-hari, yang merupakan singkatan dari proporsional integral derivatif. Dalam sistem kontrol ini saya jelaskan pada PPT saya yaitu tujuan dari sistem kontrol tersebut. Melihat dari latar belakang yaitu tujuan dari adanya sistem kontrol ini yaitu berharap agar sistem kontrol ini mengontrol suatu proses mesin atau perangkat yang akan bekerja dan bekerja sesuai keinginan ataupun set point secara otomatis dan juga stabil meskipun ada gangguan ataupun distorsi dari luar. Mungkin untuk poin-poinnya akan saya jelaskan lebih rinci yaitu sistem kontrol ini mengatur output. Yang pertama yaitu mengatur output sesuai dengan set point yang diinginkan. Misal suatu kulkas ingin pada suhu tetap yaitu 4 derajat Celcius, maka meskipun pintu dibuka dan ditutup, itu menggunakan sistem kontrol. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas sistem yang sudah dibangun. Contohnya seperti sistem tetap aman dan tidak terisolasi atau berjalan secara liar. Contohnya cruise control pada mobil yang menjaga kecepatan stabil meskipun jalan uh, menanjak ya. Yang ketiga mengurangi error. Dalam pengurangan error ini diharapkan dapat meminimalkan selisih antara output aktual dengan yang diinginkan. Contoh seperti robot industri yang ditempatkan benda di posisi yang sangat presisi dan minim toleransi lah. Nih, ini di sini ada penjelasan tentang komponen utama dalam sistem kontrol. Mungkin saya akan jelaskan dari set point. Set point yaitu nilai acuan atau target yang akan dicapai dalam sebuah sistem. Misal 24 derajat Celcius, kita ingin jadikan patokan untuk kulkas tersebut. Jadi nilainya tidak volatif, naik turun dari 24 ke 25 ataupun 24 ke 23. Yang kedua yaitu sensor atau alat ukur, yang dimana ini merupakan inti dari sistem kontrol yang menjamin fungsi kondisi yang membaca kondisi nyata dari suatu proses, yaitu output aktual. Di sini saya contohkan untuk AC ya, sensor suhu akan mengukur suhu ruangan yang asli, lalu data ini akan dikomparasi dan dikirim ke bagian pengendalian untuk di set point menjadi suhu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu controller, di mana controller ini menerima informasi dari sensor lalu membandingkannya dengan set point. Di situ akan muncul perbandingan suatu error, yaitu selisih antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang terukur menggunakan sensor maupun alat ukur. Controller ini memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem agar output mendekati set point yang diinginkan. Controller ini juga bisa berupa rangkaian elektronik sederhana, microcontroller, hingga sistem PID ataupun PLC dalam dunia industri. Dan yang terakhir yaitu aktuator. Aktuator yaitu bagian yang melakukan aksi terhadap proses. Pada contoh AC, aktuator berupa kompresor dan kipas yang akan bekerja lebih keras atau lebih ringan sesuai perintah dari controller, sehingga suhu ruangan dapat mendekati target yaitu 24 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari PID. Saya jabarkan satu persatu yaitu P-nya yaitu proporsional. Dalam sistem ini menghasilkan hasil sinyal nyata kontrol yang besarnya sebanding dengan error saat itu. Yang artinya di mana semakin besar error, maka semakin besar pula aksi koreksi yang akan diberikan. Namun pengendaliannya proporsional ini biasanya masih menyisakan sedikit error ataupun bisa dianggap sebagai distraksi dari
eksternal gitu. Yang kedua yaitu integral yang berfungsi untuk menjumlahkan error dari waktu ke waktu. Jadi mereka mempunyai catatan tersendiri yang dimana error kecil yang akan bertahan lama tetap diperhatikan dan dikoreksi. Inilah yang membuat aksi tersebut mampu menghilangkan steady state error sehingga sistem benar-benar bisa mencapai set point atau toleransinya sangat amat minim dalam penerapan sistem kontrol. Yang ketiga yaitu derivatif. Derivatif yaitu memperhitungkan laju perubahan error, dengan kata lain, uh, derivatif ini dapat memprediksi arah dan kecepatan error suatu sistem yang kita rancang. Jika error berubah terlalu cepat, maka pengendalian derivatif akan memberikan sinyal koreksi yang menahan perubahan tersebut. Inilah yang membuat sistem lebih stabil dan tidak mudah overshoot atau melampaui target, yang menyebabkan sistem yang kita rancang dapat rusak. Untuk di sini saya akan mencontohkan secara simpel saja menggunakan mesin cuci. Pada mesin cuci ini, terlebih mesin cuci modern ya, hampir semua prosesnya dikendalikan oleh sistem kontrol. Saat kita memilih mode pencucian, misalnya quick wash ataupun heavy wash, itu menjadi set point atau target yang diinginkan. Yang dimana mesin diperintah untuk menggunakan sensor yang mendeteksi hal-hal seperti jumlah air yang ada dalam tabung, kecepatan putaran yang diinginkan, dan juga beban pakaian yang dimasukkan. Itu semua menjadi suatu data yang dimana dari data sensor ini dikirim ke controller berupa mikroprosesor yang sudah diprogram. Controller akan membandingkan kondisi nyata dengan set point yang dipilih. Jika misal air belum mencapai level ketinggian tertentu, maka controller akan memerintahkan aktuator berupa katup air untuk membuka air hingga hal tersebut cukup mengisi tabungnya. Dan juga controller memastikan motor itu, terlebih motor penggerak yang kami gunakan, berputar sesuai dengan kecepatan yang telah diatur. Jika beban terlalu berat, maka controller bisa menyesuaikan durasi putaran dan juga seperti siklus pembilasan putarannya ditambah gitu. Dalam sistem PID ini, sistem kontrol terlebih itu memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Salah satu kelebihannya mungkin praktis, mudah digunakan, hemat tenaga dan waktu, canggih, presisi, dan juga ramah lingkungan di era Green Society di tahun 2025 ini. Itulah mengapa dari sistem kontrol ini lebih sering digunakan, karena ya untuk mengurangi biaya tenaga kerja yang semakin meningkat dan juga kebutuhan pokok yang sangat banyak peningkatan, maka kita saat menggunakan sistem ini kita seperti investasi di awal. Lanjut ke bagian kekurangan. Kekurangan dari mesin cuci otomatis ini sebenarnya lebih ke arah harga lebih mahal dalam penyusunannya, konsumsi listrik yang relatif lebih besar, perawatan yang rumit dan tidak semua orang bisa lakukan, dan kebutuhan suplai air yang cukup stabil. Mungkin langsung saja ke bagian konklusinya. Konklusinya yaitu sistem kontrol modern adalah kunci utama dalam otomatisasi kehidupan sehari-hari maupun industri, yang dimana memiliki kelemahan seperti biaya tinggi dan juga perawatan yang rumit. Tapi dengan demikian sistem kontrol modern menjadi bagian penting yang mendukung perkembangan teknologi untuk mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Lanjut ke basic dari sistem kontrol tersebut. Apa sih konsep dasar sistem kontrol itu? Dasar sistem kontrol ini merupakan pengendalian otomatis yang memiliki peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknik terlebih. Selain itu, kepentingannya dalam sistem kendaraan luar angkasa, sistem memandu, dan lain-lain menjadi bagian integral dalam proses manufakturnya dan juga dalam industri modern. Sebagai contoh, pengendalian otomatis terhadap suatu sistem sangat penting dalam penggunaan mesin perkakas numerik di dunia industri manufaktur. Lalu di sini terdapat beberapa variabel dalam dasar sistem kontrol. Yang pertama yaitu variabel yang dikendalikan atau control variable, yaitu besaran atau kondisi yang diukur dan dikendalikan dalam sebuah sistem. Yang kedua itu variabel yang dimanipulasi atau manipulated variable, yaitu besaran atau kondisi yang diubah oleh pengendali untuk mempengaruhi nilai variabel yang diinginkan atau dikendalikan. Biasanya variabel seperti ini adalah keluaran ataupun output dari sistem tersebut. Nah, di sini ada pembahasan juga mengenai identifikasi, definisi, dan terminologi terkait sistem kendali. Ini kalian bisa baca sendiri, mungkin saya akan jelaskan secara singkat.
Satu seperti contoh sistem pneumatik, yaitu medium kerja dalam sistem kontrol pneumatik menggunakan fluida yang dapat dimampatkan. Seperti udara, karena bisa dibuang ke atmosfer di akhir siklus kerja perangkat sehingga tidak membutuhkan jalur balik atau return lines yang cukup menyusahkan ataupun bahkan tidak perlu. Yang kedua yaitu sistem kontrol hidrolik. Di sistem ini kami mempelajari fluida yang tidak hanya dimampatkan sebagai sistem, tapi perangkat hidrolik ini menggunakan fluida yang dapat dimampatkan seperti minyak sebagai medium kerjanya. Sistem level cairan yang terdiri dari tangki penyimpanan dan juga pipa penghubung merupakan contoh sistem hidrolik dari mana gaya pendorong timbul karena perbedaan ketinggian cairan dalam tangki. Yang ketiga yaitu ada masukan referensi, 4 proses, 5 elemen umpan balik, 6 gangguan. Mungkin untuk presentasi mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol saya cukup sampai di sini karena sudah 11 menit. Saya sudah capek ngomong dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.